Setelah perjalanan waktu dengan niatan saya memberikan kemudahan asas manfaat buat banyak orang, terutama daerah saya, Kabupaten Brebes. Amin. Mas Yusuf, Siap. lanjut. Tadi sampai tukang es. Tukang es. Ngimamin, es. ya. Jadi imam. Oke, lanjut. Itu sebelum beliau menjadi bapak angkat saya, beliau karena saya pernah jadi marbot. Marbot. Saya jadi marbot kurang lebih kalau malam saya jadi marbot, tukang ngepel, kalau siang saya bekerja di warteg. Oh. Itu betul-betul demi karena saya lapar, saya nggak mau yang aneh-aneh karena saya tahu bahwa di Jakarta itu katanya tanda kutip kejam sekali. Dan karena saking mungkin cara ngepel sayanya itu kan rajin ya, mungkin jadi saya bersih ditawarkan untuk menjadi es batu atau karyawan tetap. Dan karena dia tanya keluarganya, kenapa kamu setiap gajian itu harus bawa pulang? Kenapa belum gajian pun selalu diminta ke kampung? Saya bilang karena saya kepengen adik saya sekolah. Masya Allah. Dan kamu sendiri saya lulusan MTS Pak Kiai, saya bilang gitu. Boleh saya sebut nama? Boleh. Nah, namanya Abah Haji Kiai Waskim Wiryadi. Beliau Allah. Masih ada beliau? masih ada, saat ini sedang sakit. Tukang es batu jadi imam yang kemudian menjadi mentor juga ya? Mentor saya, luar biasa sekali. Dan dari pelayan warteg saya ditawarkan, kenapa kamu nggak sekolah? Ya kan? Karena saya bilang saya nggak mampu untuk biayanya. Nah, akhirnya singkat cerita saya disekolahkan dan tetap hari-hari saya jadi pelayan warteg, saya jadi marbot, saya jadi tukang es batu sampai lulus sekolah. Alhamdulillah. Dan setelah lulus sekolah saya selalu bilang pada Bah, saya akan lepas dari Abah bukan karena saya nggak cinta, tapi saya kepengen seperti Abah. Banyak sedekah, banyak harta, ya kan? Karena beliau adalah tokoh masyarakat panutan tadi. Di daerah mana sih? Rawa Bebek Bendungan, Kali Baru Kranji. Kali Baru Kranji. Oke. Nah, akhirnya saya di tahun setelah lulus SMA, saya coba bekerja di pabrik tadi. Tapi ternyata saya hitung-hitung kok enakan dagang. Jadilah saya pedagang. Jadi di tahun 96 saya sudah punya warung sendiri, alhamdulillah. Warung Tegal ya, warteg? Oh, warungnya macam-macam Tat. Saya jualnya satu warung tapi banyak. Karena itu strategi yang diajarkan dari abah saya. Abah Waskim selalu mengatakan bahwa kamu bisa punya apapun, tempatnya cuma satu. Dipraktekkan lah seperti itu. Ada Indomie rebus, ada nasi, ada apa dan sebagainya. Itu akhirnya alhamdulillah sukses, saya bisa membawa serta adik-adik saya yang sudah lulus SMP. Wah, udah mulai bisa bawa orang. Ya, itu adik-adik saya bawain semua ke sini. Widih. Teman sekampung. Nah, saya berpikir kalau saya sukses sendirian, ini nggak asik. Nah, ini dia. Ini dia. Kalau sukses sendirian tuh nggak asik. Nggak asik. Karena berawal saya bisa punya apapun, bisa nyekolin adik-adik saya berkat bantuan orang. Ya, ini masuk. Dari situlah saya mulai mencari kawan-kawan. Saya silaturahmi, saya perbanyak silaturahmi. Saya punya ide yang boleh dikatakan saat itu ide gila. Apa itu? Saya bercita-cita tidak boleh ada anak yang nggak sekolah tadi. Jadi saat itu saya bentuk sebuah paguyuban yang bertujuan sosial keagamaan. Kita kumpulin infak kita. Saya patok saat itu infaknya nggak boleh 2,5%. Harus? 25%. Wih, top. 25%? 25%. Dan saya memberikan contoh. Mas Yusuf? Siap. Jadi Mas Yusuf ini benar-benar dari nol? Dari nol. Oke, sekarang pemirsa karena waktu ya. Siap. Pemirsa pengen tahu sekarang nih Mas Yusuf yang sekarang gimana? Apa yang terjadi? Setelah perjalanan waktu dengan niatan saya memberikan kemudahan asas manfaat buat banyak orang, terutama daerah saya, Kabupaten Brebes. Saat ini saya menjadi pemilik atau owner dari salah satu perusahaan yang sudah beraset lebih dari 10 miliar. Masya Allah. Dan yang hebatnya lagi anak buruh tani, bos. Iya. Di perusahaan saya tidak boleh ada karyawan. Habis? Sistemnya mitra. Saya nggak kepengen kaya sendirian. Nggak pengen kaya sendirian. Jadi saya pikir dengan mitra kami yang hampir 1.000 saat ini. 1.000? Hampir 1.000 Tat. Alhamdulillah. Kami mitra kan. 1.003 sekarang. 1.003. 1.003. Mitranya saya
Kak Wirda, Amin, Allahumma amin. mungkin 1020 karena termasuk nanti kru, karyawan, betul nggak? Ah, iya dong, kita jadi mitra orang baik, betul nggak? Hah? Nah, dan mungkin juga nanti teman-teman pemirsa semua, subhanallah. Saya berharap dengan adanya sedekah berdaya itu masing-masing kita yang sudah mapan, sudah lebih dari cukup, kita memberdayakan kawan saudara, terutama keluarga dulu. Iya. Setelah keluarga Dari kita keluarga berdaya, tetangga kita berdaya, sahabat kita berdaya, saya yakin tidak ada yang sia-sia dengan sedekah. Itu prinsip saya. Benar. Terus yang tadi katanya udah ekspor ke 24 negara? Nah, ini juga menarik, Tat. Saya rajin silaturahmi, Tat. Saya kadang-kadang iseng-iseng saya ke Jogja, kemana, nggak ada tujuan. Dan Main aja. nggak main. Dan saya kebetulan salah satu pengagum Ustadz yang dari dulu, dari bisnis yang dulu saya. Spidol, siapin. Buat tanda tangan. Saya sangat mengikuti dari sosial medianya Ustadz dan saya banyak mengambil contoh teladan dari Ustadz bahwa silaturahmi, sedekah itu adalah jembatan yang tidak akan terputus untuk kapanpun dimanapun. Dan ketemulah saya dengan para pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Mereka dari bukan siapa-siapa, ada yang menawarkan beras, ada yang menawarkan gula merah, ada yang menawarkan kayu manis dan rempah-rempah lainnya. Dan mulailah berdatangan, saya nggak tahu, wallahi nggak tahu itu dari mana orangnya. Datang aja. Dibuka sama sedekah. Dibuka dengan sedekah. Doa-doa. Iya, betul. Nah, posisi ibu gimana? Ini juga yang boleh dikatakan ibulah salah satu yang menjadikan saya seperti ini. Doa-doa beliau mengajarkan saya dari hal-hal yang paling mendasar, yaitu jujur. Bagi beliau ketika kamu sudah tidak jujur maka sampai kapanpun kamu akan hancur. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Pemirsa, kita akan bertemu dengan ibundanya beliau, tapi kita coba ngobrol dulu dengan Zoomers. Ada sahabat saya Haji Tahir Malaysia. Nah, ini beliau nih Ustadz. Beliau Ustadz di Singapura. Haji Tahir bukan Malaysia, Singapura nih. Beliau ini juga guru golf. Jadi saya alhamdulillah belajar golfnya sama Haji Tahir. Terus ada Astrianti Kaltara, ada Mila Kuala Lumpur. Ya, terus kemudian aja Sari Wulan Sukabumi. Terus ada Woi dari nih, saudara kita dari Malaysia juga nih, alhamdulillah. Baik, kita dialog sama Astrianti ya, Kaltara ya. Assalamualaikum. Iya, di mana posisi Kaltaranya? Di Pulau Sebatik, Ustaz. Pulau Sebatik, Allah. Salam buat teman-teman di Pulau Sebatik ya, mudah-mudahan saya bisa ke sana. Terus apa yang bisa disampaikan ini, Hajah Astrianti? Sebenarnya saya juga sih sebenarnya seorang Anak petani. ya, Ustaz. Nah, alhamdulillah dari hasil panen bisa memberikan sedekah ke anak-anak. Sebab saya juga sekarang kan lagi mengajar anak saya. Kadang kalau buat acara disisihkan untuk beras Ustaz. Iya. Ini suaranya geruduk ya? Apa angin atau? Di sini Ustaz lagi kayak hujan begitu, Ustaz. Oh, wah, itu waktu yang mustajab, insya Allah. Baik, Astrianti, mudah-mudahan bisa menjadi eksportir ya, insya Allah ya, insya Allah. Baik, saya mengundang ibunda dari Mas Yusuf, ya, inilah ibunda yang menemani Mas Yusuf hingga menjadi eksportir ke 24 negara. Allah, salim Kak. Alhamdulillah. Salim nggak apa-apa pemirsa ya, habis ini cuci tangan. Makasih Bunda. Bunda di mana? Bunda sini. Nah, Ibu sini. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Bangga nggak sama anak seperti ini? Enggak. Enggak. Bisa diceritain sedikit tentang Mas Yusuf dulunya seperti apa? Waktu kecil itu sekolah SD, saya yang gorengan. Dia sambil sekolah bawa gorengan, sambil Jualan? jualan. Terlintar kalau pulang jualan jagung godok. Kalau dia jagung dia minta
pangsit minta Pak, entar belum penglaris saya bilang gitu. Karena saking laparnya tadi ya. Jadi pengen makan, tahan dulu karena belum penglaris. belum dapat penglaris Pak Ustadz. Jadi entar dulu belum dapat penglaris. Udah dapat penglaris. Orang ininya udah lapar banget kali ya Pak Ustadz. Lan minta mie, jangan nambah. Orang uangnya ntar buat bayar jagung rebus. Hanya gitu Pak Ustadz. Gitu saking susahnya ya. Iya. Lah terus menyaksiin sekarang Mas Yusuf udah sukses kayak gini, udah punya kendaraan dong ya? Alhamdulillah. Rumah udah ada? Oh, 4 kendaraan. Wow. Udah pergi ke Tanah Suci? Insya Allah sudah umroh saya. Allah, Ibunda sudah berangkat? Sebentar lagi insya Allah. Amin, karena corona aja ya. Karena Bunda, kalau sekarang gimana Mas Yusuf? Ya alhamdulillah pandongannya orang tua kali kalau pulang ya Ma minta maaf saya minta didoain Mama sholatnya yang rajin sholat malam Doain sholat saya gitu jangan ninggal waktu 5 waktu harus dituin buat doain saya gitu Pak Ustadz. Kalau sekolahnya nih gorengannya dibawa nih sambal kecapnya yang bawa adeknya gitu. Punya berapa saudara? Saudara 4, Mas Yusuf yang nomor 1. Masih nomor 1. Dan adik-adiknya udah ikut Mas Yusuf semua? Iya. Masya Allah. Kali udah gorengan toren itu masih berapa? Masih 50? 50 perak. 50 perak Pak Ustadz. Iya, Kadang-kadang dapat 1000. Mas saya bagi 50 perak ntar buat nembur beras. Ya Buat Allah. makan. Benar, Buat benar, makan benar. Pak. Udah buat nembur beras buat makan yang penting adanya sekolah. Adanya kalau minta jajannya saya orang mama buat belanja sih ntar buat jualan lagi gitu. Iya, jangan Kalau makan-makanin ya. benar. Makasih loh Ibu, Insya Allah Ibu sehat terus. Dan semua ibu di Indonesia ya yang melihat tayangan ini, anak-anaknya pada sukses semua, amin. Amin. Anak-anaknya pada jadi anak besar semua yang manfaatnya banyak, ahli sedekah, ahli sholat, bahkan ahli sholat malam insya Allah. Saya mau ke ke Haji Tahir ya, Singapura. Apa kabar Ji? Singapura udah buka belum? Udah lockdown udah dibuka belum? Sudah buka untuk Greenland untuk yang juga untuk asing dari Hong Kong, Brunei. Iya. Ini dalam masa fitri, mudah-mudahan sebelum tahun akhir ini kita bisa buka. Amin. Ji Tahir, punya cerita apa dikit aja buat dibagi ke pemirsa? Iya, ini sekarang kan kita masih juga pandemik, jadi masyarakat akan berjaga-jaga tentang kesehatan ini dan mudah-mudahan untuk warga Singapura sehat-sehat selalu. Baik. Di masa ini kita harapkan semua bisa buka dan ekonomi bisa kembali. Amin. Terima kasih Ji Tahir. Amin. Amin. Kapan-kapan kita golf lagi. Wah, mantep ini. Saya kalau main golf sama Haji Tahir tukang bawain bolanya. Mas Yusuf, Siap. terakhir nih untuk nganterin penutup nanti dari Kumi. Ayo, apa yang bisa ditambahin? Saya berpesan kepada teman-teman muda, baik yang saat ini pandemi kan semua merasakan dampaknya ya Tati. Iya. Saya yakin sedekah itu tidak harus dengan materi.